Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. 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 Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus kita. Hai, siapkan. Siapkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siapkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain, how Jesus Christ is born. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo, in excelsis Deo, in excelsis Deo. Haleluya, luar biasa. Let the herald angels sing, glory to the newborn King.
Hail the heaven-born Prince of Peace, hail the Son of Righteousness, light and life to all He brings, risen with healing in His wings. But He let His glory die, born and made no more may die, born to raise the sons of earth, born to give the second birth. And the herald angel sings, glory to the newborn King. Bapak, kami mengucap syukur Bapak untuk Natal virtual yang boleh kami alami pada hari ini Bapak. Biarlah Tuhan Yesus di tengah kondisi kami yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kami boleh tetap merasakan sukacita Natal. Kami boleh tetap merasakan hadirat-Mu Bapak dalam perayaan Natal kami pada hari ini Bapak. Dan biarlah Tuhan Yesus apa yang kami lakukan, setiap pujian yang kami sembahkan itu boleh tetap berkenan Bapak. Kami serahkan Natal kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, kiranya Bapak, Roh-Mu turun atas kami dari awal hingga akhir. Dalam nama-Mu Bapak kami mengucap syukur. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Shalom. Tidak terasa kita akhirnya merayakan hari Natal. Sudah terlewat waktu begitu cepat hingga akhirnya tiba saatnya kita merayakan Natal di bulan Desember tahun 2020 ini. Banyak sekali yang terjadi di tahun 2020 ini, salah satunya adalah pandemi, di mana kita akhirnya tidak bisa melakukan Natal bersama-sama, memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama, dan merayakan lahirnya Tuhan Yesus Kristus bersama-sama. Namun biarlah itu semua tidak membuat sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan itu hilang daripada kita. Biarlah kita tetap untuk selalu memaknai apa itu Natal, di mana hadiah terbesar, hadiah yang anugerah yang paling indah adalah Tuhan Yesus itu sendiri dalam hidup kita. Maka dari itu kita harus memaknai Natal ini dengan baik, dengan benar bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah hadiah terindah bagi kita. Selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru di tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anakku semua yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan pesan Natal di dalam renungan Natal Teruna 25 Desember tahun 2020. Ya,
Siapa yang tidak kenal? Yohanes 3 ayat 16. Ayat emas sekaligus menjadi inti dari pemberitaan iman Kristen itu sendiri. Ayat itu berkata demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tema renungan pada Natal tahun ini adalah The Greatest Gift. Ya, The Greatest Gift, atau dalam artinya adalah pemberian terbesar atau hadiah terbesar. Bicara soal hadiah terbesar, hadiah apa yang terbesar bagi umat manusia? Mungkin kalian semua pernah mendapatkan hadiah, tapi pernahkah kalian berpikir apa hadiah terbesar yang pernah diterima oleh manusia? Mungkin kau pernah terima sepeda, mungkin kau pernah terima PS, atau mungkin kau pernah terima handphone sebagai hadiahmu. Tapi ada satu hadiah terbesar yang amat sangat dibutuhkan oleh seluruh umat manusia. Hadiah terbesarnya adalah anak Allah yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yes, betul sekali. Tuhan Yesus itu adalah hadiah terbesar bagi kita semua umat manusia. Mengapa? Kedatangan Tuhan Yesus itu merupakan hadiah terbesar bagi seluruh umat manusia. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami dan merenungkan alasan hadiah ini diberikan oleh Allah Bapa. Karena tidak mudah untuk memahami ini semua. Alasannya adalah karena kasih Allah Bapa yang begitu besar kepada manusia, ya sangat besar, besar sekali. Dan saya pun juga nggak bisa mengukurnya seperti apa. Tapi Alkitab menggunakan kata-kata karena begitu besar. Ya, seberapa besar sih kasih Bapa ini kepada umat manusia? Ya, jawabannya adalah sebesar nyawa yang dikorbankan oleh putranya yang tunggal untuk membayar hutang dosa umat manusia. Nah, mengapa Dia harus membayar hutang dosa umat manusia? Tentu kita bertanya-tanya, untuk apa? Nah, dari sini nanti kita akan memahami mengapa Yesus datang ke dunia, apa yang Yesus lakukan sebenarnya di dunia ini, dan ngapain Dia harus repot-repot jadi manusia datang ke dunia ini. Mengapa Dia harus membayar hutang dosa manusia? Ya, jawabannya adalah karena jika tidak dibayar hutang dosa manusia, maka manusia akan binasa dan mengalami maut. Tentu kalian ingat bukan firman Tuhan yang mengatakan dalam Roma pasal 6 ayat 23 bagian A yang menuliskan upah dosa adalah maut. Yes, upah dosa adalah maut. Berarti dosa ini upahnya adalah maut. Otomatis manusia ini punya hutang dosa. Sehingga kalau manusia tidak membayar hutang dosa ini, maka manusia akan mengalami maut atau binasa. Manusia sudah dikuasai oleh dosa, sehingga manusia tidak bisa untuk lepas dari jerat dosa yang mengekang. Coba deh kamu lihat, buktikan. Sebelum kamu menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, lebih gampang mana? Ngelakuin dosa sama melakukan hal yang benar? Jujur, lebih gampang melakukan dosa bukan? Daripada melakukan hal yang benar? Coba, lebih gampang mana untuk malas berdoa dengan rajin berdoa? Lebih gampang malas berdoa ketimbang rajin berdoa. Itu membuktikan bahwa manusia itu tubuhnya sudah dikuasai oleh dosa, sudah dikungkung oleh dosa. Nah, jika manusia dibiarkan hidup saja dalam jerat dosa yang seperti itu, maka sudah pasti manusia akan menuju kepada kebinasaan kekal. Dan itu artinya akan neraka. Dan itu artinya binasa. Pernahkah kalian berpikir kemana hidup manusia setelah kematian? Kitab suci memberikan informasi kepada kita bahwa hidup manusia setelah kematian itu cuma ada dua tempat. Kalau enggak surga, ya neraka. Jadi mau kemana lagi? Mau sekaya apapun kalian, mau sehebat apapun kalian, mau secanggih apapun kalian, mau sekaya apapun kalian, ketika kalian mati nantinya akan diperhadapkan dengan dua tempat yang menjadi nasib Anda yang terakhir.
di sorga atau di neraka. Nah, kalau manusia tetap hidup di dalam jerat dosa, maka manusia akan binasa, dan itu artinya manusia akan menuju ke neraka. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak mau itu terjadi. Sehingga kasihnya yang besar itu menjadikan putranya yang tunggal yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus itu turun ke dunia menjadi manusia. Nah, mengapa Tuhan Yesus harus jadi manusia? Apakah harus menjadi manusia? Kenapa nggak menjadi yang lain? Kenapa harus jadi manusia? Karena hanya dialah yang memenuhi syarat untuk menjadi juru selamat dari manusia, supaya manusia bebas dari hukuman kekal. Apa sih syarat juru selamat itu? Nah, anak-anakku terkasih, Alkitab memberikan informasi. Ada 2 syarat untuk menjadi juru selamat. Dan syarat ini mutlak tidak bisa untuk tidak dipenuhi. Salah satunya harus dua-duanya dipenuhi. Apa syarat-syaratnya? Yang pertama syaratnya adalah harus manusia. Yes, harus manusia juru selamat ini. Karena yang menjadi sasaran adalah manusia. Dan tubuh manusia itu ada darah dan kehidupan yang menjadi syarat pengampunan dosa. Loh, kok bisa, Pak? Ya, coba kita renungan dan kita ingat firman Tuhan dari Ibrani 9 ayat 22 bagian B yang mengatakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi jelas, kalau mau diampuni harus ada penumpahan darah. Nah, jadi karena manusialah yang menjadi pusat dosa itu sendiri, sehingga manusia atau juru selamat itu harus seorang manusia, dan dia harus bisa untuk ditumpahkan darahnya. Karena kalau bukan manusia, atau dia pohon, atau mungkin dia roh, tentu nggak bisa berdarah. Karena darah yang diminta sebagai dasar untuk pengampunan dosa itu sendiri. Kemudian syarat yang kedua adalah harus tidak berdosa. Yes, yang pertama syaratnya adalah harus manusia, dan yang kedua syaratnya adalah harus tidak berdosa. Berarti butuh manusia yang tidak berdosa. Kenapa? Ya karena jika darah yang ada dalam tubuh manusia sudah bercampur atau tercemar oleh dosa, maka jelas itu nggak bisa untuk bayar hutang. Kenapa? Karena darahnya kotor, darah yang nggak suci, darah yang najis dipakai untuk membayar hutang dosa, jelas tidak bisa. Darahnya harus darah yang suci, darah yang tidak ada dosa, dan itu adalah syarat mutlak. Kalau seandainya darah yang kotor, yang sudah berdosa bisa dipakai untuk membayar hutang dosa, maka tidak perlu Yesus menjadi manusia. Sehingga itulah yang diperlukan. 2 syarat, harus manusia dan juga harus tidak berdosa. Nah, itulah 2 syarat juru selamat yang harus dipenuhi. Di dunia ini ada begitu banyak manusia, ada begitu banyak manusia yang hidup. Tetapi sayang, semua manusia sudah mempunyai bibit dosa sejak lahir. Memang banyak manusia di dunia ini, tapi sayang, semua manusia sudah punya bibit dosa dan semua sudah berbuat dosa. Roma 3:23 mengatakan, karena semua sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi otomatis tidak ada manusia yang bisa untuk menjadi juru selamat. Dan kalau kita mau mencari oknum atau pribadi yang tidak berdosa, kita menemukan tempat, yaitu di sorga. Yes, di sorga sana itu ada Tuhan yang tidak berdosa, atau yang sama sekali tidak ada dosa di dalam hidupnya. Tetapi sayang, Tuhan di sorga itu bukan manusia. Alkitab mengatakan Allah itu adalah roh. Jadi dia bukan manusia, sehingga dia tidak akan memenuhi syarat menjadi juru selamat. Nah, ini tentunya menjadi suatu masalah dan dilema. Maka hanya ada satu solusi untuk mengatasi itu semua, yaitu Tuhan harus menjadi manusia. Allah menjadi manusia yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Yesus adalah manusia sejati, manusia yang tidak mempunyai bibit dosa. Anak-anakku semua yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, menurut kitab suci, Tuhan Yesus hadir di dunia ini adalah supaya tubuhnya dikorbankan dan darahnya dicurahkan
untuk membayar semua hutang dosa kita dan menebus kita dari dosa. Itulah yang menyelamatkan kita. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia menjadi juru selamat, otomatis manusia mempunyai pengharapan untuk tidak binasa karena Yesus Kristus itu sendiri. Tetapi apakah semua orang akan diselamatkan? Tentu jawabannya tidak. Karena berdasarkan Yohanes 3:16 dikatakan dengan jelas, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas, setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi hanya yang percaya kepada Tuhan Yesus yang akan diselamatkan. Anak-anakku semua, Tuhan Yesus adalah pemberian terbesar dari Allah Bapa untuk umat manusia yang mau percaya kepadanya. Tentu Anda juga semua sekarang ini yang sedang merayakan Natal harusnya juga sudah percaya dan beriman kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mari, sekalipun saat ini kita nggak bisa merayakan Natal secara langsung di gedung Teruna seperti biasanya, namun janganlah itu mengurangi sukacita Natal kalian semua anak-anak. Tetaplah bersukacita, sekalipun kita harus mengalami Natal yang terbatas di masa pandemi seperti ini. Tuhan Yesus itu adalah kado yang terbesar dan terindah dari Allah. Jadi, tetaplah bersukacita dalam Natal di tengah pandemi di saat-saat sekarang ini. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah renungan Natal bagi kita semua. Kiranya renungan ini menguatkan kita dan mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan Yesus itu adalah the greatest gift, hadiah terbesar yang Allah berikan untuk umat manusia. Tetaplah bersukacita dalam Natal tahun ini dan tetaplah semangat. Salam sehat selalu dan selamat Natal bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.